Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Yang Allah hormati segenap jamaah pengajian rutin Majelis Al-Muhlisin, mudah-mudahan selalu dirahmati dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, panjang umur dan rezeki, barokah serta keberkahan, dan juga dijadikan ahli jannah. Amin ya Allah. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dibacarakan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalau hormati, alhamdulillah ini sampai masuk bulan. Jadi terus masuk bulan haji, rangkaian bulan haji ini mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yang mana jamaah haji Kota Probolinggo sampun berangkat kemarin hari Selasa, kurang lebih habis zuhur. Sekarang sudah berada di Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita semua di sini juga mendapatkan keberkahan dari doa-doa yang melaksanakan ibadah haji. Dan juga mudah-mudahan kita juga nantinya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan mudah-mudahan diberi dengan cepat di moro-moro. Tahun depan panggilan dari Allah. Tahun depan. Amin. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi menawi pengen haji atau umroh itu harus benar-benar wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi harus benar-benar karena Allah. Ini sampun damu badan misi insyaallah nanti nyampe jam 8 sampai 19.52. Para bapak ingkang kula hormati, ini Nasaihul Ibad yang memiliki bab rubai. La ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala tatas iki monggo ndak apa-apa rokokan sambil nyantai mawon, kita nyantai mawon mriki. Jadi ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Rasulullah niku dawuh teng Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar niku wa ismuhu Jundub bin Junadah, aslinya Jundub bin Junadah. Terus Rasulullah, ya Abu Dzar jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Jadi niki nasihati Rasulullah teng Abu Dzar Al-Ghifari, he Abu Dzar, perbaikilah perahumu. Fa innal bahra amikun. Sebenarnya lautan itu sangat dalam. Tapi penjelasannya yang mriki ai ahsanin niyah niku memperbaiki niat. Fi kulli ma ta'ti wa nadrin yahtasalakal ajru wan najah min adabillahi ta'ala. Jadi perbaiki niat jenengan dalam setiap amal. Termasuk ibadah napa mawon. Ini harus benar-benar ikhlas. Karena Allah Ta'ala wan najah min adabillah, dan niat mudah-mudahan kita diselamatkan dari azabnya Allah. Ini penting. Jadi setiap amal itu tergantung niat. Jadi safinah itu yang memiliki maksudnya hati, niat di dalam hati. Kelantan dia percuma dengan punya amal yang banyak tapi boten gadah niat ikhlas. Itu terhapus. Jadi perbaiki niat kita selalu. Ahsanun niyah itu memperbaiki niat kita. Jadi kadang di ngoten niku sakniki A nanti berubah B niku biasa. Karena qalbun niku mulak-malik artinya. Ini yang qalbul qulub tabit qalbi ala dinillah. Namanya hati niku mulak-malik. Kadang sakniki niate sae tutuk tengah jalan ndak sida wis. Biasane ngoten. Sudah niat dari rumah baik,
Padahal niatul muslim itu niatul mukmin, niatnya orang mukmin atau orang muslim itu lebih bagus dari min amali. Kita punya niat baik sebelum mengamalkan itu sudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Apalagi melakukan tapi dengan niat ikhlas. Makanya dan memiliki gagan jadi disabina. Caranya bertahap, terus memperbaiki hati kita. Dan memiliki pernah Sayyidina Umar niku Umar bin Faruq pernah bersurat kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Jadi tembriku nopo barang siapa yang membersihkan niatnya dalam melakukan setiap sesuatu, melakukan amal baik, maka Allah akan berikan kecukupan. Maka Allah akan memberikan kecukupan ma baina wa bainan nas di dalam kehidupan kita bermasyarakat, kumpul dengan manusia. Memang buatan kayak contohnya kita di ketakmiran, di pengajian itu harus di pembangunan itu harus ikhlas. Namanya masjidnya al-ikhlas. Bukan kira gaji ini. Tapi dengan harus yakin. Barang siapa yang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah, maka Allah akan mencukupi. Hai sula yang kasih. Mesti. Jenengan rasa akan. Jadi kalau rumin dinasihati kali guru kulo ketika mau berhenti mondok, yang penting ngajar lillahi ta'ala. Walaupun satu orang, nanti akan dibuka rezeki jenengan, akan dicukupi oleh Allah. Makanya harus ikhlas betul. Dan ikhlas itu sulit. Kalau kita masih, saya ikhlas berarti betul. Saya tidur berarti ngelindur. Yang tidur kalau ngomong saya tidur berarti ngelindur. Jadi ini kita Rasulullah yang Abdur Al-Ghifari terus diperbaiki terus. Berarti yang mereka ini memang tiang itu memang butuh, tidak apa istilahnya. Untuk mencapai kebaikan niat itu harus perlu berlatih, terus memperbaiki. Jadi terus diperbaiki. Dan jangan merasa kita ini paling ikhlas, paling baik, ini yang bahaya. Nah, kalau ningali ketika ditakmir atau di mana, niku semua usulnya niku positif saya. Kadang hanya karena perbedaan, akhirnya niki jadi dusoni. Padahal niatnya ingin ikhlas lillahi ta'ala, semuanya ingin karena hanya gesekan sedikit, akhirnya niatnya berubah. Namanya niatnya ngoten, kolbon itu artinya mula amal. Ngambul. Nah, tapi di sini karya Rasul terus perbaiki. Okay. Nah, maksudnya apa? Mereka kadang-kadang kita mesti berubah, makanya harus terus kita perbaiki karena lautan itu sangat dalam. Jadi terus diperbaiki. Pernah namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, ini pernah bersurat kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya Umar, sesungguhnya pertolongan Allah untuk hambanya itu sesuai dengan kadar niatnya. Niki. Nah, makanya memang enten iblis, enten malaikat menungson itu tengah. Kalau iblis niki imannya semakin turun. Kalau malaikat niki datar. Kalau nabi itu selalu naik. Tapi kalau umat kadang naik, kadang yazid wa yanqus. Makanya kita tidak boleh merasa paling baik dan jangan merasa paling hina sehingga betul turun melakukan kebaikan. Contoh, dari aku kadung terjun maksiat terus saya lapo kalau ini tobat lapo ngaji. Jadi ingatin deh. Jadi menungso niku ngeten iki tengah-tengah kita nih. Nah, terus saya lapo wasiatnya atau suratnya Abdullah bin Umar Abdullah putranya Abdullah ibnu Umar gitu. Ini pernah bersurat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini saya kasih keturunan. Terus Abdullah bin Umar berkata, Umar, sesungguhnya pertolongan Allah untuk hambanya biqadri niyatihi, jadi sesuai dengan kadar niatnya hamba.
Ketika semakin ikhlas, maka pertolongan Allah akan semakin kadar. Jadi niku nggih terus perbaiki niat kita, hati kita terus perbaiki. Jadi memiliki ada 4 sebenarnya nasihatnya Rasulullah. Yang kedua niki hudizada niki melakukan nasiro ing sami. Maksudnya tetap kita nyari kebaikan buat sangu kita, sangu yang sempurna. Maksudnya kita selalu berbuat baik. Apa saja kalau niku amalan baik kerjakan. Dan beriki wahudizada kamilan nanala poso-posiro azada ing sangu kamilan kang sempurna. Jadi maksudnya sangu-sangu damel benjing. Karena orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan sangunya terus-terusan. Makanya heran, banyak orang mereka menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dunia, membangun rumah yang besar-besar, akan tetapi dia lupa untuk rumah masa depannya. Terus-terusan. Jadi, terus kita mencari sangu. Karena kita akan mati. Fa inna safara ba'idun niku. Karena sesungguhnya perjalanan fil akhirah niku panjang. Ba'idun niku waduh. Tiga ta'ab niki dengan susah payahnya. Betul pas kita meninggal mati masuk kuburan selesai boten. Dan kubur itu adalah tempat siksa, tempat tanya. Makanya betul nganu tanya, masalah yang kita punya ditanya betul di dalam satu cerita dipukul kali malaikat mungkar nakir gitu. Nonton tumbuh lagi terus ditanya tidak bisa, bahkan satu yang kita miliki termasuk waktu niku baju kita ini akan dipertanyakan terus, pertanyaan yang semakin banyak niku di kuburan. Jadi mungkin ya hanya di Islam yang sering kita dengar siksa kubur. Kalau di agama lain orang-orang surga. Beda. Jadi niki kita suruh niki mempersiapkan sangu. Sangunya niki kita hidup di sini kan apa namanya duit. Nek teng akhirat duitnya disedekahkan. Ane pernah Rasulullah Sayyidah Aisyah pernah nyembelih kambing, setelah itu ngambil sampilnya. Kalau Sayyidah Aisyah kita hanya dapat dikit tok sampil lu. Enggak, justru yang diberikan ke orang lain itu yang hakikatnya milik jenengan. Sangu jenengan damel benjing teng akhirat. Yang jenengan makan itu nanti akan dipertanyakan, bahkan ini habis. Ini monggo dipersiapkan. Kula mboten niki semuanya untuk yang muda, untuk yang remaja, dewasa, anak, lebih yang tua. Niku lek mangan eling piyambak kita eling piyambak mawon. Karena meninggal niku mboten semerep. Jadi akhirat niku jauh monggo. Wa fil himla innal aqaba ka'udun dengan kengentengaken apa nggih bawahannya. Emang mulaka minat dunya napa ngentengaken bawahan iki napa nggih. Jadi jangan kita permasalahkan persoalan-persoalan dunia. Gitu. Jadi anggap enteng mawon dunia itu. Semakin banyak dunia yang kita miliki, maka nanti semakin berat beban yang kita miliki. Karena pernah satu sahabat tanya, maksudnya apa ya Rasul? Ditanya, apakah hari ini ada yang kamu makan? Ada. Apakah ada makanan yang besok kamu makan? Ada. Terus lusanya lagi ada? Tidak ada. Oh ya sudah, sampai berarti terbebas dari beban yang berat. Kalau jenengan sudah nyimpen sampai melebihi 3 hari, berarti itu berat beban. Karena yang kita punya itu pasti akan ditanyakan. Makanya lah enten masalah dunia itu didamel enteng mawon, pun didamel berat. Karena nanti ini jalan niku apa gitu? Niku sangat terjal nantinya. Ibarat kita nanti akan menghadapi kehidupan yang lebih berat lagi.
setelah meninggal. Biar enteng dilek masalah dunia terus ini nopo, jangan nyampe masuk ke hati, cukup di tangan saja. Jangan nyampe dunia niki mengganggu zikir atau nopo nih ibadah kita kepada Allah. Jadi cukup letakkan dunia itu di tangan. Hilang monggo, datang monggo, jadi biasa. Ada istilah kayak 7 turunan ya. Apa? Menyiapkan untuk anak cucu ya. Ya monggo wal yakhsal ladzina law tarakum khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafa 'alaihim. Boten napa-napa. Memang pernah satu sahabat itu meninggal mau diwakafkan semuanya. Jangan. Sepertiga aja sisanya untuk keturunan jenengan. Kan apa? Takut nantinya putra-putri jenengan niki lupa dzikir, lupa ibadah dari Gusti Allah gara-gara mencari dunia. Niki. Jadi persiapkan untuk putra putri jenengan. Biar nopo, biar jenengan nopo meninggalkan keturunan-keturunan yang kuat ekonominya, ibadahnya. Jadi yang penting ngeten. Jenengan kan kaya betul nopo. Saat ini zamannya itu harus kaya, Tapi jangan nyampe kekayaan itu hanya persoalan dunia. Niki akhirnya jenengan jadi jengkel, yaitu asing pintu nih ibadah yang Gusti Allah itu ical pun. Perbanyak kekayaan jenengan, tapi jangan nyampe masuk teng hati. Disuwun pun anu pun boten enak. Ngurus jangan gitu. Niki wah bis alam fa innan naqida basirun. Jadi dan ikhlaskan setiap amal jenengan. Bersiake siro al amala in amal. Keranten apa namanya? Dados ikhlaskan amal jenengan setiap melakukan amal perbuatan, nggih. Harus diikhlaskan betul. Ini karena sesungguhnya yang maha peneliti, yang maha meneliti ini Gusti Allah niku basirun dan kan melihat. Jadi belajar untuk melakukan amal dengan ikhlas. Karena setiap perbuatan kita sekecil apapun ini pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niku monggo latihan mawon, latihan ini semuanya. Jadi ikhlaskan dalam setiap melaksanakan amal walaupun hanya kecil. Amal niku kecil, sepele. Amal sirri, karena amal apapun itu pasti akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mriki enten satu syair wa qala syair fardun 'alan nas ayatubu niki terakhir. Lakin natarakat dunuba aujabun. Jadi taubat niku wajib. Akan tetapi meninggalkan dosa, perbuatan dosa itu lebih wajib. Mari ngoten wasabru fin naibati sabun, dan jenengan sabar terhadap ujian-ujian Allah itu sangat sulit. Akan tetapi lakin al-fawta tsawab as'abun, hilangnya pahala niku lebih berat lagi. Jangan sampai kita niku melakukan hal-hal justru kita tidak mendapatkan pahala atau bahkan pahala yang sudah kita dapat itu hilang. Ini termasuk ngrasani itu yang ibadah dan sebagainya. Wadahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nas ajabun. Jadi perubahan setiap zaman itu memang menakjubkan. Ini sudah ada memang itu zaman itu akan selalu berubah. Dalam sekian masa tertentu itu akan ada perubahan dan ini sangat menakjubkan. Jenengan kan sendiri sudah saat ini yang dulu mungkin kita tidak bisa secara langsung kita lihat TV hitam putih, kita dulu ternyata sekarang langsung bisa. Bahkan transfer dan lain sebagainya saat ini di niki sudah mulai pakai ID semua. Niki tanggal 27 nanti surat tanah itu sudah pakai ID. Hanya satu lembar bolak-balik. Semuanya saat ini. Mari ngoten
Akan tetapi yang lebih mengherankan itu ketika manusia ini lupa dengan dirinya. Dia ini lupa ketika dia itu diciptakan oleh Allah untuk nopo, untuk ibadah. Jadi perubahan zaman itu sangat menakjubkan. Akan tetapi yang lebih menakjubkan lagi ketika manusia itu lupa dengan dirinya kepada Allah. Yang terakhir, wa kullu ma qad yaji qaribun, jadi setiap sesuatu yang datang kepada kita itu dekat. Akan tetapi lakinnal mauta min dzakil aqrab, akan tetapi kematian itu sangat-sangat lebih dekat. Makanya jenengan kengken ingat mati. Mungkin ini kemauan yang bisa saya sampaikan. Oke. Timbul pertanyaan? Kalau pertanyaan satu mawon, monggo sambil simak, monggo betul apa? Penyakitnya amal lah. Napa? Penyakitnya amal yang membuat tidak diterima oleh Allah. Ya termasuk hasud. Hasud itu termasuk juga penyakitnya amal. Karena hasud niku seperti api yang membakar kayu bakar. Dia termasuk penyakit-penyakit hati, ngerasa riya, sum'ah, dengki, iri, sombong. Ini akan termasuk di luar ikhlas. Berasa lebih baik, ujub. Niki yang bisa, atau juga jenengan niki mencaci maki, terus ghibah, mengadu domba. Ini akan monggo di dahar bersama. Saya kira niku nggih. Mungkin niku yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.